Tak ada waktu untuk bersantai-santai. Itulah hal yang saat ini dilakukan oleh Patrick Kluivert beserta para jajarannya. Meski timnas tidak bermain, namun Kluivert CS terus bekerja dan melakukan apapun demi membuat tim Garuda semakin kuat. Misalnya yang ditunjukkan oleh Sjoerd Woerdenberg, pelatih kiper timnas itu beberapa hari yang lalu menyempatkan hadir di Italia untuk mengamati performa Emil Audero bersama timnya Palermo. Hal yang sama ternyata juga dilakukan oleh Patrick Kluivert. Pelatih timnas Indonesia itu menyempatkan hadir ke Inggris untuk mengamati performa dari Ole Romani dan Marcelino Ferdinand. Tak hanya mengamati dua pemain itu, ternyata ada misi lain yang dilakukan oleh Kluivert. Lantas misi seperti apa yang dimaksud? Berikut ini adalah jawabannya. Oke, tidak ada habisnya kalau kita membicarakan tentang pemain diaspora lur ya, pemain keturunan. Kali ini Patrick Kluivert datangi ke markas Belanda langsung dan membujuk salah satu pemainnya untuk bergabung ke timnas Indonesia. Ini hanya semakin membuat Ronald Koeman semakin pusing dan tantrum loh. Gimana berita kelanjutannya? Yuk langsung aja kita cek video sama-sama. Cek it out. Ya, jika kita perhatikan, biasanya pelatih timnas Indonesia beserta jajarannya akan tinggal di Indonesia ketika timnas tidak bermain. Namun tampaknya hal ini tidak dilakukan oleh Kluivert beserta pelatih tim Garuda. Itu terbukti karena Kluivert beberapa kali terlihat berada di luar negeri. Misalnya yang terjadi beberapa waktu yang lalu ketika Kluivert menjadi salah satu sosok yang diundang dalam laga El Clasico antara legenda Barcelona melawan legenda Real Madrid. Sebagai info saja, Kluivert adalah legenda dari Barcelona, sehingga wajar saja jika dirinya ikut di pertandingan persahabatan tersebut. Tak hanya Kluivert, hal yang sama juga dilakukan oleh Alex Pastoor. Misalnya yang ia tunjukkan beberapa waktu yang lalu ketika Pastoor berada di Stadion Old Trafford waktu Manchester United bertanding melawan Lyon di ajang Europa League. Di momen itu Pastoor bertemu dengan salah satu legenda setan merah yakni Brian Robson. Usut punya usut, ternyata tujuan Pastoor berada di Old Trafford bukan hanya menonton pertandingan saja, melainkan juga menjadi komentator di salah satu TV Belanda yakni Ziggo Sports. Apa yang dilakukan oleh Kluivert dan Alex Pastoor bukanlah sesuatu yang berhubungan dengan timnas Indonesia. Tapi baru-baru ini sebuah gebrakan telah dilakukan oleh Kluivert beserta dua stafnya, yakni Danny Lanzat dan Jordi Cruijff. Sebuah gebrakan yang pastinya mengejutkan banyak pihak, termasuk bagi Federasi Sepak Bola Belanda dan pelatih timnas mereka, yaitu Ronald Koeman. Jika berhubungan dengan Belanda dan Koeman, pasti hal ini tidak jauh dengan rumor bergabungnya pemain keturunan. Pendekatan frontal Kluivert kepada Pascal Struijk. Benar saja, apa yang dilakukan Kluivert CS ternyata ada hubungannya dengan pemain keturunan. Itu terjadi ketika Kluivert, Danny Lanzat, dan Jordi Cruijff menyempatkan hadir untuk menonton pertandingan antara Oxford United melawan Leeds. Bagi fans timnas Indonesia, semua pasti menganggap jika Kluivert mau mengamati performa dari Ole Romani dan Marcelino. Anggapan yang dikatakan benar, karena kebetulan dua pemain tersebut memang bermain untuk Oxford. Namun ternyata ada misi lain yang dilakukan oleh Kluivert. Misi yang dimaksud adalah membujuk Pascal Struijk untuk mau bergabung ke timnas Indonesia. Bahkan apa yang dilakukan oleh Kluivert dapat dikatakan sangat frontal, karena dirinya duduk berdekatan dengan Pascal yang waktu itu absen karena cedera. Koeman, yang dilakukan Kluivert benar-benar sangat frontal. Saat ini Pascal belum mendapatkan kesempatan untuk bermain bersama tim nasional. Kebetulan jika bermain bersama tim nasional, ada 3 negara yang bisa diperkuat oleh pemain Leeds tersebut. Yang pertama adalah Belanda, kemudian Belgia, dan terakhir Indonesia. Berdasarkan pengakuan Pascal Struijk, dirinya memprioritaskan timnas Belanda untuk dibelanya di masa mendatang. Tapi jika melihat persaingan untuk saat ini, tampaknya akan sangat sulit. Karena Struijk harus bersaing dengan back-back top Eropa seperti Virgil van Dijk, Nathan Ake, Matthijs de Ligt, hingga Mickey van de Ven. Keren loh ya. Ini adalah perjuangan dari seorang Patrick Kluivert juga yang ingin mengembangkan sepak bola Indonesia. Karena ini adalah misi baik juga kalau menurut gue lur. Patrick Kluivert ingin menarik salah satu pemain Belanda yang punya keturunan darah Indonesia juga ya untuk bergabung ke timnas Indonesia. Mungkin misalnya Patrick Kluivert mungkin udah punya pandangan loh, kalau misalnya pemain ini bisa bergabung ke Indonesia, mungkin timnas Indonesia akan semakin kuat dan juga semakin dipandang oleh dunia loh ya. Untuk menuju ke Piala Dunia mungkin akan semakin terbuka lebar dan juga semakin permainan Indonesia akan semakin bagus loh ya, kalau misalnya semua pemain-pemain yang diinginkan oleh para pelatih yang udah mengerti tentang suatu bakat satu pemain
mungkin akan lebih indah lagi Lur ya. Kita lanjut Lur. Yang memilih Belgia atau Indonesia bisa menjadi opsi bagi pemain berusia 25 tahun tersebut. Tapi sebelum Belgia melakukan manuver, Indonesia lebih dulu melakukannya dengan Sodok, mengirimkan Patrick Kluivert Cepatan, untuk bertemu secara langsung dengan Pascal Struijk. Hal inilah yang membuat Koeman pastinya terkejut karena sebagai pelatih timnas Belanda, baru kali ini dirinya melihat pendekatan Kluivert yang begitu frontal kepada salah satu pemainnya. Gerbang pemain baru untuk bulan Juni mulai terbongkar. Jika kalian perhatikan, timnas Indonesia pastinya selalu memiliki pemain baru di setiap FIFA Matchday. Yeah. Untuk bulan Maret lalu, ada 4 pemain baru di tim Garuda. Mereka adalah Ole Romani, Dean James, Joe Pelupessy, hingga Emil Audero Mulyadi. Di antara 4 pemain itu, sudah ada 3 pemain yang menjalani debut. Mungkin pada bulan Juni mendatang, Emil juga akan menjalani debut. Karena kabarnya Marten Pas tidak bisa bermain karena mendapatkan akumulasi kartu. Kembali ke soal pemain baru. Tampaknya pada bulan Juni mendatang, timnas Indonesia akan kedatangan pemain lagi. Berdasarkan rumor yang ada, mungkin salah satu pemain baru tersebut adalah Pascal Struijk. Selain Struijk, ada juga Emiliano Jonathan, Tristan Guyer, hingga Mauro Zylstra. Itu berarti ada 4 pemain baru yang kemungkinan besar akan membela tim Garuda. Oh, makin kuat. Timnas Indonesia semakin kuat Lur ya. Bahkan Juni ini bakal datang 4 pemain lagi. Ini apa? Ini emang sudah direncanakan dari awal oleh Bapak Erick Thohir Lur ya. Dan juga Bapak Erick Thohir menjanjikan 4 pemain ini bisa bergabung di bulan Juni nanti melawan Cina Lur ya. Dan juga di sini pendekatan Patrick Kluivert untuk pemain baru yang sedang diincar dan didekati oleh Patrick Kluivert mudah-mudahan bisa bermain juga loh. Nah, kalau misalnya salah satu pemain yang diincar oleh Patrick Kluivert itu bisa bermain di timnas Indonesia, mungkin timnas Indonesia akan semakin kuat dan semakin ditakuti oleh dunia dan bahkan Asia loh. Kita lanjut loh. Khusus Zylstra, dalam wawancaranya, dirinya menuturkan bahwa ia hanya tinggal menunggu lampu hijau dari PSSI untuk terbang ke Indonesia dan melakukan proses naturalisasi. Ya, dokumen sudah siap, tapi menunggu lampu hijau dari PSSI untuk terbang, kata Zylstra kepada akun @halfblood_Indonesia. Artinya, keputusan kapan striker FC Volendam tersebut bakal diproses naturalisasi ada di tangan PSSI. Mauro Zylstra sendiri diproyeksikan bakal memperkuat timnas Indonesia kelompok umur sebelum ke jenjang senior. Hal yang sama saat ini dijalani oleh Jens Reben. Kembali lagi di pertandingan antara Oxford melawan Leeds United. Laga itu sendiri dimenangkan oleh Leeds dengan skor 1-0. Untuk Marcelino lagi-lagi dirinya tidak diberi kesempatan untuk bermain. Nasib lebih beruntung didapatkan oleh Ole Romani karena ia sempat dimasukkan di babak kedua. Sayangnya, Ole gagal menyelamatkan timnya dari kekalahan. Hasilnya, membuat Oxford untuk sementara berada di posisi 19 klasemen. Posisi yang dapat dikatakan belum aman jika mereka ingin bertahan di divisi Championship. Berbeda dengan Oxford, dengan kemenangan yang didapatkan oleh Leeds, kini membuat mereka semakin dekat untuk promosi ke kasta tertinggi sepak bola Inggris, yakni Premier League. Jika itu terjadi, maka Pascal Struijk bakal kembali merasakan atmosfer IPL. Bahkan dirinya akan menjadi pemain Indonesia pertama yang bermain di Premier League dengan catatan ia mau menjalani proses naturalisasi untuk membela tim Garuda. Ya, itu. Oh, berarti peluang terbuka lebar loh ya. Kalau misalnya sepertinya kalah, mungkin dia akan mau bergabung ke timnas Indonesia karena mungkin di sana masa depannya udah terkunci atau kalah loh ya. Mudah-mudahan aja pemain ini bisa bergabung ke timnas Indonesia dan membela timnas Indonesia kita loh. Semoga semakin kuat dan juga di Piala Dunia nanti semoga masuk dan lolos loh ya timnas Indonesia kita ke Piala Dunia. Mudah-mudahan itu doa kita semua dan kita dukung terus timnas Indonesia kita loh. Semoga makin jaya Indonesia. Sekian rasan dari gue kali ini lur, kurang lebih gue minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.